Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Bapak-bapak, ibu-ibu, para wali murid dari sekolah DDC yang semoga senantiasa dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini, hari Jumat 20 Rabiul Awal 1444 Hijriah yang bertepatan dengan 6 Oktober 2023, atas izin Allah kita semua dikumpulkan di Masjid Nurul Ikhlas di kompleks BISC ini untuk menghadiri satu kajian Islam ilmiah yang alhamdulillah diselenggarakan oleh Majelis Taklim MISC atau Majelis Islamic School. Dan alhamdulillah bersama kita telah hadir guru kita Ustazuna Abu Salma Muhammad Hafizahullah Ta'ala. Bagaimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah. Dan kami ucapkan banyak terima kasih kepada Ustaz telah berkenan untuk hadir di sini untuk mengajar. Semoga apa yang insya Allah akan disampaikan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa menjadi pahala jariah bagi Ustaz. Dan insya Allah tema yang akan dibahas pada pagi hari ini adalah tema yang sangat penting terkait dengan dunia parenting yang berjudul menjaga fitrah anak agar tetap baik. Temanya adalah menjaga fitrah anak agar tetap baik. Dan kami mengajak bapak-bapak, ibu-ibu semua untuk khusyuk menyimak kajian yang akan disampaikan oleh Ustaz, dan kita sama-sama berusaha untuk meningkat ilmu dengan menulisnya. Dan demikian pembukaan dari kami. Kepada Ustaz kami persilahkan faliyatafadhol masykurah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Ikhwatul kiram, para abah, para ummahat, para ayah dan para bunda, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini kita masih diberikan berbagai macam nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat yang terbesar Allah berikan kita taufik untuk terus semangat belajar menuntut ilmu, bertafaqquh fid din. Dan inilah merupakan tanda kebaikan yang Allah berikan kepada hamba-Nya. Sebagaimana sabda Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din." Siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, maka Allah akan jadikan dia ngerti tentang urusan agamanya. Dan di antara perkara penting dari urusan agama yang wajib untuk kita pelajari dan kita pahami adalah berkaitan dengan keselamatan kita dan keselamatan anggota keluarga kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah firmankan di dalam At-Tahrim ayat 6, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar." Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa neraka. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di pagi ini kita akan bicara tentang bahasan yang penting ya, bahkan sangat penting untuk kita pahami, yaitu menjaga fitrah anak agar tetap baik. Di sini ya, ini saya sudah menyiapkan ada materi. Sebenarnya materi ini materi daurah ya, jadi slide-nya cukup panjang, sementara waktu kita singkat. Jadi nanti kita akan bahas secara lebih ringkas lagi ya, karena kalau kepanjangan sebagaimana tadi disampaikan oleh pembawa acara nanti terlalu khusyuk. Kalau sudah terlalu khusyuk, pas ditanya nggak memberikan respon. Nah, baik, jawab sekarang oleh Allah Subhanahu wa taala menjaga fitrah anak. Yang pertama kita awali dulu ya dengan pembahasan ya, bagaimana orang-orang di dunia barat yang mana sekarang banyak negeri-negeri berkiblat pada mereka di dalam sejumlah hal, termasuk di dalam pendidikan. Padahal agama kita agama yang sudah sempurna. Nah, kita lihat dulu nih, ada 3 aliran utama dalam pendidikan barat.
Jadi aliran utama bukan cuma ini ya, ini yang paling dominan. Yang pertama ada namanya aliran pesimisme atau nativisme. Ini digagas oleh Lombroso dan Schopenhauer, gimana bacanya itu? Ya, intinya menurut mereka, ya tingkah laku manusia itu dipengaruhi oleh hereditas, oleh faktor genetik. Jadi kalau bapaknya perampok, ya anaknya perampok. Bapaknya pembegal, anaknya juga kecenderungannya besar menjadi pembegal. Jadi dipengaruhi oleh faktor genetik. Ya, jadi menurut mereka pendidikan itu kecil kemungkinannya mempengaruhi anak tersebut. Artinya kalau anak itu memang anaknya penjahat, ya udah susah untuk bisa dididik. Ya, nah kemudian muncul aliran yang baru yang mencoba mengkontra aliran pesimisme atau nativisme ini, yaitu aliran optimisme. Yang tadi dikatakan pesimisme, ya empirisme. Ini digagas oleh seorang bernama John Locke yang dikenal dengan teori tabula rasa, kertas putih. Dia berpendapat bahwasanya tingkah laku manusia itu ditentukan oleh pendidikan, faktor ya lingkungan di dalam membentuk manusia tersebut. Menurut dia, anak baru lahir ibaratnya seperti kertas putih yang bisa diisi sekehendaknya. Nah, menurut Anda, konsep ini benar nggak? Ya, anak manusia itu seperti kertas putih yang kosong, tidak membawa apapun yang bisa dicoret-coret oleh orang tuanya. Menurut Anda benar nggak konsep itu? Ya, benar atau enggak? Yang benar angkat tangan. Jadi angkat tangan sama enggak? Nah, menurut yang berpendapat benar coba angkat tangan. 1, 2, 3. Yang beranggapan nggak benar coba angkat tangan. Juga 3, 4. Berarti yang lainnya apa ini? Abstain ya. Nah, nggak apa-apa. Biasanya begitu. Jadi setelah kalian ketika ditanya mungkin jawabnya panjang nggak kedengaran, angkat tangan. Ternyata yang dominan banyak yang nggak angkat tangan. Ya. Nah itu bukan karena mungkin nggak menjawab, tapi memang mungkin karena masih belum mau menjawab. Dan itu nggak masalah. Baik, apa jawabannya? Jawabannya nanti detailnya di slide-nya. Kita simpan dulu. Kemudian ada aliran konvergensi, itu digagas oleh William Stone. Menurut dia, perkembangan tingkah laku manusia ditentukan oleh 2 hal, hereditas dan faktor pendidikan. Kenapa? Karena dia melakukan riset, ada anak kembar identik yang tumbuh di 2 lingkungan berbeda, sama-sama orang tuanya, ternyata perkembangan jiwa dan tingkah lakunya juga berbeda. Artinya, meskipun dari satu gen yang sama, lingkungan yang berbeda dapat membentuk 2 insan atau 2 individu yang berbeda. Lantas bagaimana dengan konsep Islam? Ya, konsep Islam adalah konsep yang sempurna. Karena Islam berasal dari pencipta alam semesta. Islam tidak menetapkan bahwa manusia itu dilahirkan benar-benar dalam keadaan empty atau kosong sebagaimana yang dikatakan John Locke. Tapi Islam memperinci. Yang pertama, kalau dikatakan anak manusia tidak membawa sesuatu apapun, maka itu keliru. Karena ya Islam menetapkan anak manusia semuanya sudah membawa konten-konten kebaikan yang sudah diinstal di dalam dirinya. Itulah fitrah. Dan konsep ini sebenarnya juga sudah diteliti oleh beberapa ilmuwan ketika mereka melakukan studi terhadap perilaku anak-anak kecil. Mereka sampai kepada kesimpulan anak itu sudah memiliki namanya innate goodness, yaitu kebaikan bawaan. Karena di dalam konsep pendidikan barat macam-macam. Ada yang mengatakan anak itu secara asal sudah membawa sifat-sifat seperti binatang, harus didisiplinkan. Ya seperti orang-orang Jerman dulu seperti itu. Ya. Kemudian juga ada yang mereka itu kosong, tidak membawa satu apapun. Dan ada yang berpendapat mereka sudah membawa unsur kebaikan, konten kebaikan. Itulah disebut dengan innate goodness oleh mereka. Itulah fitrah. Ya. Nanti ini akan kita bahas. Ya, fitrah ini apa sih? Nanti kita akan bahas. Nah, lalu kemudian yang kedua,
Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl 78 mengatakan, "Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an." Allah keluarkan kalian dari rahim ibu-ibu kalian dalam keadaan kalian tidak punya pengetahuan sedikit pun. Berarti manusia dalam keadaan apa? Jahil. Jahil artinya tidak punya ilmu. Berarti teori dari John Locke apabila dimaksud anak manusia itu bodoh, jahil, benar. Tapi kalau dikatakan tidak membawa sesuatu apapun secara mutlak, maka tidak benar. Ya. Jadi kita diciptakan Allah dalam keadaan tidak punya ilmu, tapi Allah berikan kita instrumen untuk bisa mendapatkan ilmu. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal afidah. Allah berikan kepadamu pendengaran, penglihatan dan pemahaman. Nanti di slide selanjutnya akan kita detailkan lagi. Nah, ini adalah konsep pendidikan Islam, yaitu konsep pendidikan berbasis fitrah. Kemudian apa itu fitrah? Ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kata fitrah secara jelas atau konkret itu di dalam surat Ar-Rum ayat 30. Allah berfirman, "Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifan." Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus ya kepada agama Allah ini. Kemudian Allah mengatakan apa? Fitrah Allah allati fatara an-nasa 'alaiha. Demikianlah fitrah Allah yang Allah menciptakan manusia berada di atasnya. La tabdila li khalqillah. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah tersebut. Ya, dzalika dinul qayyim, itulah agama yang lurus. Walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Tapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Coba kita perhatikan kata Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Ketika menafsirkan penggalan ayat fitrah Allah allati fatara an-nasa 'alaiha. Apa kata beliau? Fa innahu ta'ala fatara khalqahu 'ala ma'rifatihi wa tauhidihi wa annahu la ilaha ghairuhu. Sesungguhnya Allah Ta'ala sudah menciptakan hamba-hambanya berada di atas apa? Pertama, ma'rifat, mengenal Allah. Ma'rifatullah artinya semua anak manusia asalnya sudah mengenal Allah, membawa konten di dalam dirinya mengenal penciptanya. Kemudian bukan cuma mengenal, yang kedua wa tauhiduhu, ya. Ya, ba'ada tauhidihi, sudah mentauhidkan Allah. Artinya meyakini keesaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, meyakini la ilaha ghairuhu, tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. Jadi kata Ibnu Katsir, fitrah itu adalah apa? Adalah ya konten yang sudah Allah tetapkan ada pada diri seorang hamba berupa mengenal Allah, mentauhidkan Allah dan meyakini tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. Ini semua manusia. Nah, kemudian fitrah ini itu ternyata yang merusak siapa? Jemaah sekalian, orang tua. Sebagaimana kata Nabi SAW di slide berikutnya. Nabi SAW bersabda, "Kullu mauludin yuladu 'ala fitrah." Setiap bayi dilahirkan berada di atas fitrah. Di dalam lafaz yang lain dikatakan, "Ma min mauludin illa yuladu 'ala fitrah." Tidak ada bayi yang dilahirkan kecuali lahir di atas fitrah. Artinya semua di atas fitrah. Tapi ternyata siapa penyebab rusaknya fitrah anak? Fa'abawahu yuhawwidanihi aw yunasiranihi aw yunajisanihi. Kedua orang tuanya yang menjadikan dia keluar dari fitrahnya, menjadikan dia Yahudi, Nasrani atau Majusi. Keluar dari kefitrahannya. Apa itu fitrah dari Islam? Sebagaimana kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah mensyarah hadis ini, beliau setelah menyebutkan tentang varian-varian pendapat ulama tentang makna fitrah, kemudian beliau sampai kepada kesimpulan, wal ashah anna ma'nahu anna kullu mauludin yuladu mutahayyi'an lil Islam. Pendapat yang sahih dari makna hadis ini adalah semua bayi yang lahir sudah memiliki kecondongan kepada Islam. Dengan kata lain ya jemaah sekalian, ini yang diterangkan oleh para ulama kita, semua bayi, semua anak-anak yang masih belum balik, mereka itu dalam kondisi baroah, terbebas dari dosa, salah, dan mereka terangkat pena darinya. Karenanya ketika mereka meninggal dunia, maka yadkhulunal jannah biiznillah, maka mereka akan masuk surga dengan izin Allah. Karena itu ulama kita bersepakat, apabila anak kaum muslimin meninggal dunia ketika mereka masih kanak-kanak, niscaya mereka akan menjadi penghuni surga, insya Allah. Dan apabila orang tuanya bersabar atas kematian anaknya tersebut,
anak ini bisa menjadi syafi'an lahuma, pemberi syafaat bagi kedua orang tuanya, menyeret orang tuanya ke surga. Bahkan Allah perintahkan malaikat untuk membangunkan istana di surga yang disebut dengan Baitul Hamdi. Manakala orang tua kehilangan anaknya yang masih kecil, yang masih bayi. Karena itu memang mungkin kehilangan bayi ya jemaah, sedihnya luar biasa. Sedih manusiawi karena kita kehilangan buah hati kita. Tapi mereka yang memiliki ilmu, kemudian menerima semua takdir Allah, ridha dengannya, maka akan melahirkan rasa syukur. Kehilangannya dia itu akan digantikan Allah dengan yang lebih baik. Mungkin Allah tidak memberikan kita kesempatan untuk bisa bersua dengan bayi kita hingga dia dewasa, tapi dengan kesabaran kita kelak insya Allah anak itu akan diperjumpakan oleh Allah di surga, dan dialah sebab ya Allah memasukkan kita dalam surganya, dan Allah bangunkan kita di surga istana namanya Baitul Hamdi. Ya. Tapi bagaimana dengan anak yang orang kafir, anak yang non muslim yang meninggal dunia? Ulama berbeda pendapat. Ala kulihan jumhur ulama berpendapat mereka tetap masuk surga karena masih berada di atas fitrah. Sebagian ulama berpendapat yumtahanuna fi yaumil qiyamah, diuji lagi oleh Allah di hari kiamat. Allah lebih tahu tentang anak tersebut. Apabila diuji Allah, dia lulus masuk surga. Apabila tidak, dikumpulkan bersama dengan orang tuanya. Baik. Kemudian jemaah sekalian, dari sini kita mengambil pelajaran apa? Mengambil pelajaran bahwa fitrah itu berarti apa? Islam, ma'rifatullah, iman, tauhid. Itu fitrah. Semua udah ada di sini. Bahkan secara asal anak sudah bertauhid. Semua anak itu sudah bertauhid. Ini konsep harus kita pahami. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Alawi bin Abdul Qadir As-Segaf, salah seorang ulama ahlu sunnah dari kalangan Ba'alawi, kalangan Sayyid, ya, kalangan Habib, yang ahlu sunnah. Karena tidak semua kalangan Habib itu punya akidah yang lurus. Alhamdulillah ada yang dijaga oleh Allah akidahnya lurus, seperti Syekh Alawi Abdul Qadir As-Segaf, dan juga ada yang ngaku-ngaku. Nah, ya, Syekh Alawi Abdul Qadir As-Segaf, hafizahullah taala, beliau memaknai ya, khalaqal khaliq wa ta'ala qabul al-islam wa tahayyur li-tauhid. Allah menciptakan watak atau tabiat ya manusia itu untuk apa? Menerima Islam dan condong kepada tauhid. Wahyal Islam wa dinul qayyim. Dengan kata lain, fitrah itu adalah Islam dan agama yang lurus. Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan, anna tifla khuliqa saliman min al-kufri ala al-mithaq alladhi akhadahu Allah ala dzurriyyati Adam hina akhrajahum min sulbi. Anak itu udah diciptakan oleh Allah selamat dari kekufuran. Artinya nggak ada yang kufur. Sesuai dengan perjanjian yang Allah ambil kepada anak keturunan Adam sebelum Allah keluarkan dari sulbi mereka, sebagaimana surat Al-A'raf 172. Nanti di slide berikutnya. Bahkan Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam kumpulan kumpulan dari tulisan-tulisan beliau ya, semacam syair-syair ya, itu namanya Al-Lamiyah. Di dalam Syarhul Lamiyah ya, beliau mengatakan kaidah pertama di dalam Syarhul Lamiyah, ini kaidah pertama, al-aslu fi jami'in nas wa tauhid. Asal semua manusia berada di atas tauhid. Ini kaidah pertama yang beliau sebutkan di dalam buku Syarhul Lamiyah ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf 172 ya, di slide berikutnya. Ini dalil kata Ibnu Taimiyah tadi bahwasanya anak diciptakan selamat dari kekufuran sesuai dengan perjanjian yang Allah ambil. Mana dalilnya? Ini dalilnya. Wa idz akhadha rabbuka min bani Adam min dhuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadha ghafilin. Dan ingatlah ketika Rabbmu mengeluarkan keturunan anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka, ya, terhadap roh mereka. Kemudian ya Allah berkata, bukankah aku ini Rabbmu? Maka mereka menjawab, betul, engkau Rabb kami menjadi saksi.
Ya, kata Allah, kami lakukan yang seperti ini agar di hari kiamat kalian tidak mengatakan sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap hal ini. Itu tentang tauhid, tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Karena Dr. Wahbah Az-Zuhairi dalam tafsirnya Al-Wajiz mengatakan, ayat ini menunjukkan bahwa manusia diciptakan di atas fitrah tauhid. Tapi kemudian fitrah ini dirubah oleh akidah-akidah yang rusak yang datang setelahnya. Jadi yang merusak fitrah itu faktor eksternal. Ya. Nah, oleh karenanya fitrah itu bawaan yang membawa Islam, ya. Sebagaimana kata Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, al-fitratu hiya khalqul khalifati ala qubulil Islam. Fitrah itu adalah sifat bawaan yang berada di atas penerimaan terhadap Islam, wa tahayyu ila tauhidillah, dan sudah memiliki kecondongan kepada tauhid, wa idrakil haqqi, dan memahami kebenaran, ya. Kemudian kata beliau, wal fitratu sawiyatu tahdi al-'abda ila usul at-tauhid wal iman duna istidlal aw burhan. Fitrah yang lurus itu menghantarkan hamba kepada pokok tauhid dan iman tanpa perlu istidlal dan burhan, tanpa perlu mencari-cari dalil, tanpa perlu untuk kita melakukan riset dan penelitian. Enggak perlu. Untuk menentukan adanya Tuhan enggak perlu riset, enggak perlu penelitian. Makanya orang yang mengatakan ketika misalnya kita diskusi ketemu sama orang agnostik misalnya atau orang ateis, buktikan Tuhan itu ada. Ini pertanyaan paling aneh. Karena pertanyaan orang tersebut itu menunjukkan adanya sang penanya. Ya, dan sang penanya ini tidak mungkin ada dengan sendirinya. Seharusnya kita tanya balik, buktikan Tuhan itu nggak ada. Karena keberadaan Anda menunjukkan akan adanya pencipta. Kalau pencipta tidak ada, nggak mungkin ada dan kita semua ada. Pertanyaan Anda tidak mungkin ada apabila tidak ada yang bertanya. Nanti akan dijelaskan lebih menarik lagi oleh Al-Hafidz Al-Qayyim, ya, bagaimana logika ya, sebenarnya orang-orang ateis itu logika yang sangat, mohon maaf ya, bodoh sekali, ya. Nah, kemudian kata Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, wal qulubu mafturatun 'ala al-iqrari bihi subhanahu a'dhama min kauniha mafturatan 'ala al-iqrari bi ghairihi min al-mawjudat. Kama qala ar-rusul abillahi syaqqu fatir samawati wal ardi. Hati-hati hamba manusia diciptakan itu untuk apa sih? Mengakui Allah Subhanahu wa taala. Itu lebih besar daripada pengakuan kepada selain Allah dari semua makhluk yang ada. Ya, sebagaimana dikatakan oleh para rasul, apakah kepada Allah kalian ragu yang telah menciptakan langit dan bumi? Ya, artinya jelas sekalian, orang-orang yang meyakini adanya Tuhan-Tuhan selain Allah, pencipta selain Allah, yang mereka sembah selain Allah, atau yang tidak meyakini adanya Tuhan, itu sebenarnya mereka sedang apa ya? Denial, menolak apa yang ada di dalam dirinya berupa fitrah. Kenapa? Karena fitrah manusia, kata Ibnu Taimiyah, mafturatun 'ala al-iqrari, ya, subhanahu wa ta'ala. Itu sudah Allah ciptakan, menetapkan akan adanya Allah. Ya, jadi itulah fungsi hati. Untuk apa? Untuk menetapkan al-iqrar, ya, dan mengakui Allah sebagai Rabbnya. Karena itulah misi para rasul menjaga fitrah manusia. Ya, sebagaimana kata Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, beliau mengatakan, ar-rusulu innama ta'ti bi tadhkiril fitrah bima huwa ma'lum laha. Datangnya para rasul adalah untuk mengingatkan tentang fitrah terhadap perkara-perkara yang sudah maklum, yang sudah diketahuinya. Ya. Wa taqwiyatuhu wa indaduhu, untuk menguatkan dan menyuburkannya, mensuplainya. Ya. Kemudian apa fungsinya juga, ya? Wa nafyu al-muwayyib lil fitrah, dan juga untuk menghalau, ya, bukan menghalau dari perkara yang dapat merubah fitrah itu sendiri, menafikan perkara-perkara yang dapat merubah fitrah. Maka yang dikatakan farusul bu'ithu bi taqriril fitrati wa takbiriha. Para rasul itu diutus untuk menetapkan dan menyempurnakan fitrah, la bi taqriril fitrati wa tahwiliha, bukan untuk merubah dan memalingkan fitrah. Wal kamalu yahsulu bil fitrati, ya,
al-mukammalah bisyar'iyyatil munazzah, ya, yang disebut. Kesempurnaan itu diraih dengan fitrah yang sempurna dan dari syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena inilah para rasul diutus untuk menjaga fitrah. Karena itu jangan sekalian, fitrah kita ini itu sebenarnya ya bekal pertama yang Allah berikan kepada anak manusia. Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk dan alam semesta. Gak mungkin untuk main-main, iseng-iseng aja. Berarti Allah sebagai sang pencipta ketika menciptakan makhluk pasti ada tujuannya. Alhamdulillah Allah berikan kita taufik menjadi seorang muslim, sehingga kita tidak menjadi orang yang confused atau disorientasi dengan tujuan hidup kita. Kita bisa tahu dari mana kita berasal, sedang apa kita berada di dunia, dan hendak kemana kita menuju. Kita tahu. 3 pertanyaan yang fundamental ini tidak bisa dijawab oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah, yang jauh dari Allah, orang-orang kufar, orang-orang ateis. Ya, mereka tidak bisa menjawab ketiga hal ini. Ketidaktahuan mereka tentang ketiga hal ini menjadikan hidup mereka itu tidak punya makna, nggak tahu, nggak punya purpose of life, tujuan hidup, nggak tahu. Padahal Allah ketika menciptakan manusia, Allah sudah berikan di dalam diri setiap manusia itu fitrah yang sudah berisi keyakinan tentang pencipta. Maka ini perkara yang aksiomatik. Ibnu Taimiyah rahimahullah taala menyatakan, al-iqrar wal i'tiraf bil khaliq fitriyyun daruriyyun fi nufusin nas. Ya. Penetapan dan pengakuan adanya pencipta itu perkara yang fitrawi. Ya. Dan aksiomatik di dalam jiwa manusia. Dikatakan aksiomatik itu apa sih? Itu perkara-perkara yang sebenarnya sudah bisa langsung ditetapkan tanpa perlu adanya penelitian. Ya, itu aksiomatik. Kita tahu matahari terbit dari mana? Barat. Dari timur. Kita tahu api itu sifatnya dingin, panas. Itu perkara aksiomatik. Nah, jadi general truth, ya, kebenaran umum itu adalah perkara-perkara yang aksiomatik. Nggak perlu ada penelitian gitu loh. Untuk membuktikan api itu panas kita perlu untuk membakar diri, karena sudah kita tahu. Ya. Nah, dan ini perkara yang sudah Allah tanamkan di dalam jiwa manusia. Nah, meskipun kata Ibnu Taimiyah, wa in kana ba'dun nas qad yahsul lahu ma yusiru fitratahu hatta yahtaj ila nadharin tahsul lahu bil ma'rifah. Meskipun memang ada sebagian manusia mengalami kerusakan fitrah, akhirnya dia butuh penelitian atau observasi untuk memperoleh ma'rifah atau kebenaran pada Allah. Makanya orang-orang yang ibaratnya mencari Tuhan, ya, itu sebenarnya fitrahnya rusak, ya, atau fitrahnya lagi sakit, sehingga dia perlu untuk kembali menguatkan fitrahnya dengan melakukan penelitian atau observasi, ya. Nah, kemudian yang menarik lagi kata Ibnu Taimiyah, beliau mengatakan, bayantu, telah aku jelaskan, anna asal ilmi ilahi fitriyun daruriyun, bahwasanya pokok ilmu tentang ketuhanan itu perkara yang fitrawi dan aksiomatik. Wa annahu asyaddu rusukhan fil nufusi min mabda'il ilmi riyadi atau min mabda'il ilmi at-tabi'i. Kata beliau, ya, ilmu tentang masalah ketuhanan ini itu perkara yang fitrawi aksiomatik, sesuatu yang sudah tertanam lebih kuat di dalam jiwa manusia ketimbang fondasi ilmu matematika atau ilmu fisika. Contoh misalnya, fondasi ilmu matematika dikatakan innal wahida nisful itsnaini. Sesungguhnya satu adalah ya separuh dari dua. Benar nggak? Satu adalah separuh dari dua. 3 adalah separuh dari berapa? Hah? Berapa? 3 separuh dari 6. Ya, itu adalah ilmu matematik logis sebenarnya. 1 adalah separuh dari 2. 2 adalah separuh dari 4. Ya. Kemudian juga fondasi ilmu fisik. Seperti kata beliau, kaqaulina innal jisma la yakunu fi makanaini. Sesungguhnya tubuh kita nggak mungkin berada di 2 tempat sekaligus. Misalnya ada orang mengatakan,
Ya, Ane sekarang lagi di rumah, tapi kaki Ane lagi di Mekah. Masya Allah. Ya, atau ada orang-orang yang dulu yang berlebihan, itu kenapa kok orang tersebut tidak pernah sholat khusus? Dia tubuhnya ada di atas kasur, tapi jiwanya malam buana di Mekah. Sholat berjamaah bersama Syekh Abdurrahman As-Sudais. Subhanallah. Ya, tapi ternyata ada yang percaya seperti ini gitu. Ya, ada yang percaya. Nah, kemudian anak yang tumbuh sendiri ya jemaah, itu udah memiliki contoh pada tauhid. Kenapa? Karena tadi ya konsepnya, fitrah ini kan sesuatu hal yang udah bersih. Fitrah ini adalah sesuatu hal yang udah bersih konten tauhid, akidah yang benar sebenarnya. Kenapa dia rusak? Karena ada faktor eksternal. Ya, faktor eksternal dari orang tuanya, dari lingkungan, termasuk dari syaitan. Di dalam hadis qudsi Allah berfirman, ya inni khalaqtu ibadi hunafa, aku ciptakan hamba-hamba itu hanif, lurus. Ya, summa apa? Atau syaitan, kemudian datang syaitan. Wajtalathum an dinihim, kemudian memalingkan mereka dari agama mereka. Jadi asalnya anak manusia itu berada di atas fitrah. Kalau tidak terpengaruh, maka dia akan berada di atas fitrahnya. Ya, makanya anak yang tumbuh sendiri, ya fitrahnya biasanya tidak akan lurus, kan? Fitrahnya akan lurus dan tidak akan rusak. Sebagaimana kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, beliau mengatakan kita, "Fabata ana fil fitrati, ya, quwwatan taqtadi, ya, talab ma'rifatil haqqi wa idharihi ala ma siwahu." Jadi suatu hal yang sudah valid bahwa fitrah itu berkonsekuensi mengajak kepada mengenali kebenaran dan memprioritaskan daripada selainnya. Wa anna dzalika hasilun markuzun fiha min ghairi ta'lil abawaini wa la ghairihima. Ya. Dan yang demikian ini muncul tertanam di dalam dirinya tanpa perlu adanya pembelajaran dari orang tua atau selainnya. Bal law furida anna al-insana Allah bawahnya, ya, bahkan sekiranya ada manusia yang terdidik dengan sendirinya, summa aqala wa mayyaza, kemudian daya nalarnya, akalnya dan kemampuan memayiznya sudah berkembang, la wajada nafsahu ma'ilatan ila dzalika, maka dia akan dapati jiwanya akan condong kepada hal ini, condong kepada fitrah ini. Ya, nafiratan an dhiddihi, dan dia akan menjauh dari yang menjadi lawan fitrahnya. Kama yajidu as-sabiyyu 'inda awwali tamyizihi. Ya. Nah, apa namanya? Nah, ini ada kekurangan ya. Belum sempat diketik ini. Kama yajidu ya as-sabiyyu 'inda awwali tamyizihi. Sebagaimana yang didapati oleh seorang anak kecil di awal-awal tamyiznya, di awal-awal ya proses daya nalarnya semakin berkembang. Ya, namun dia mengetahui annal haditha la budda lahu min muhdithin, bahwasanya adanya sesuatu pasti ada yang membuatnya. Itu logika dasar. Ya. Sekarang misalnya ada orang ketemu bola sepak di gurun pasir. Ya. Pasti logikanya akan mengatakan bola sepak itu ada yang buat, nggak mungkin ada dengan sendirinya. Bahkan kalau kita katakan kepada orang ateis, ya, aneh ketemu bola di gurun pasir, bola ini nggak ada yang bikin, kita akan dibilang wah ini gila ini, ya, jadi ini jahat itu. Nggak mungkin itu bola ada dengan sendirinya. Sementara dia meyakini bumi yang begitu kompleks, nggak ada penciptanya. Jadi yang lebih jahat itu siapa? Ya. Nah, jadi kita sekarang minta Allah Subhanahu wa taala. Secara logika berdasar anak-anak tahu, ya. Dikatakan ya dalam hadis dalam dalam min muhdits. Bahwasanya sesuatu yang ada pasti ada yang mengadakan gitu loh. Sebagaimana dicontohkan oleh Ibnu Qayyim ini menarik. Fa huwa yaltafitu idza duriba min khalfihi li ilmihi anna tilka dharba la budda laha min dharibin. Sebagaimana anak kecil, dia akan menoleh ketika belakangnya dipukul. Kenapa? Karena dia tahu pukulan itu ada orang yang memukul. Nggak mungkin pukulan itu ada dengan sendirinya. Lari jadinya. Ya, kita misalnya ada yang towel, pasti kita noleh ke belakang. Logika kita menyebutkan pasti ada yang memang towel gitu loh. Nggak mungkin itu ada dengan sendirinya.
Oleh karena itu, anak tetap berada dalam kondisi asal selama tidak dipengaruhi oleh faktor luar, kata Ibnu Qayyim. Ya, beliau mengatakan, ya, yuladu ala mahabbatihi li fadlihi wa iqrarihi lahu bi rububiyyatihi wa iz'anihi lahu bil ubudiyyah. Ya, ini seharusnya itu ada kata yang tidak sempat terkopas. Al-walad mungkin. Anak itu dilahirkan sudah berada di atas kecintaan kepada penciptanya dan sudah mengakui rububiyahnya Allah. Ya, dan tunduk patuh kepada Allah untuk beribadah kepadanya. Falau khalla, ya, falau khalla wa adamul mu'alif, ya, lam ya'dil an dzalika ala ghairihi. Jika anak tersebut dibiarkan dia sendirian sesuai dengan kondisi awal dan dia selamat dari pengaruh luar, maka dia pasti tidak akan berpaling dari hal ini, dari fitrah ini. Kama annahu yuladu ala mahabbati ma yulahimu badani minal ardiyah atau al-ashriba wa yashtahi al-laban alladhi yunasibu wa yughriya. Seperti halnya ia dilahirkan senang dengan perkara-perkara baik bagi tubuhnya dari makanan dan minuman, sehingga dia senang dengan susu yang sesuai dengannya dan sebagai nutrisi baginya. Nah, itulah manusia. Nah, jadi jangan salah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kita bahas dulu tentang konsep fitrah dari penjelasan para ulama kita. Cuma yang patut kita pahami, berada di atas fitrah bukan otomatis berarti kita sudah berada dulu secara terperinci. Tidak. Fitrah itu ibarat seperti biji, perlu dijaga, perlu dipelihara, perlu ditumbuhkan, perlu disuburkan. Ya, Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan, ya, wa bima yanbaghi an ya'lama annahu idza qila innahu ya ulida 'ala fitrati aw 'ala islam aw 'ala hadhihi billah aw khuliqa hanifan. Sepatutnya dipahami apabila dikatakan anak itu dilahirkan di atas fitrah atau di atas Islam atau ya di atas agama ini atau diciptakan dalam keadaan hanif, maka falaysa al-muradu bihi annahu hina kharaja min batni ummihi ya'lamu hadha ad-din wa yuridu. Ya, bukan otomatis artinya anak ini ketika keluar dari rahim ibunya dia sudah tahu tentang urusan agama ini dan dia langsung menginginkannya. Tidak. Kenapa? Fa inna Allah yaqul, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. An-Nahl 28. Ya, Allah mengeluarkan kalian dari rahim ibu kalian dalam keadaan kalian tidak punya ilmu sedikit pun. Walakin, ya, akan tetapi fitratuhu yang mujibah muqtadiyah di Islam diprogi wa mahabbatihi. Akan tetapi fitrah anak tersebut butuh dan berkonsekuensi kepada agama Islam karena dekat dan cintanya. Artinya sudah ada muyul kecenderungannya. Fanafsul fitrati tastalzimu al-iqrar bi khaliqihi wa mahabbati wa ikhlasi din lahu. Ya, sebab fitrah itu melazimkan adanya pengakuan kepada penciptanya, kecintaan dan memurnikan agama hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa mujibatu fitrati wa muqabayatuha tasru syai'an ba'da syai'in bihasabi kamal fitrati idza salima minal mu'alif. Ya, kebutuhan dan konsekuensi fitrah ini akan diperoleh sedikit demi sedikit sesuai dengan kesempurnaan fitrah jika selamat dari hal-hal yang dapat merusaknya. Dengan kata lain, jemaah sekalian, fitrah itu artinya sesuatu yang sudah memiliki kecenderungan muyul. Ya, bukan artinya kalau dibiarkan gitu saja otomatis dia akan punya banyak ilmu, tidak. Tapi itu dia akan cenderung kepada apa yang sesuai dengannya. Makanya dikatakan asal fitrah itu keselamatan dan baik. Karena dikatakan di dalam kitab kitab kamus, makna fitrah adalah at-tabi'atus salimah lam tusab bi'ain. Ya. Ini ada yang kurang lagi nih. Wa naqs itu. Tabiat atau pembawaan yang selamat yang tidak dicela karena adanya aib atau adanya kekurangan. Nah, yang menarik jemaah sekalian, coba kita lihat ucapan Syekh Bakar Al-Zaid. Dia mengatakan innal asla fil fitrati huwas salamah. Hukum asal dalam fitrah adalah keselamatan. Wal inhirafu qari'un 'alaiha wa innal asla fil badani huwas siha wal marad 'alaihi lahu. Ya, jadi asal fitrah selamat, sementara penyimpangan adalah perkara yang berasal dari luar.
Demikian pula asal tubuh kita sehat. Sakit adalah perkara yang disebabkan dari faktor eksternal. Ini adalah kaidah yang disebutkan oleh para ulama. Makanya penyakit-penyakit kita itu sebenarnya asalnya itu bukan dari tubuh kita. Tubuh kita secara asal Allah ciptakan sehat. Kenapa ada sakit? Ada sakit karena sebenarnya faktor-faktor luar, entah yang kita makan, entah karena faktor kita terekspos atau terkena sesuatu atau yang semisal. Karena Allah ciptakan asalnya kita sehat. Ya. Nah, oleh karena itu kata Imam Ibnu Ashur, walihada kana al-aslu fi an-nasi al-khayra wal 'adala wa rusyda wa husniyah inda jumhur min al-fuqaha wal muhaddithin. Oleh karena itu asalnya manusia itu semuanya baik, adil, lurus, niatnya baik, dan ini adalah pendapat mayoritas ulama ahli fikih dan ahli hadis. Kalau manusia asalnya baik, berarti apalagi anak-anak kita. Makanya anak-anak kita itu gak ada yang jahat, gak ada yang durhaka, gak ada yang nakal, gak ada yang buruk. Itu semua adalah label atau stigma yang kita sematkan kepada mereka, apalagi ketika mereka masih anak-anak. Jadi kesimpulannya jemaah, apa makna fitrah? Makna fitrah di sini yang kesimpulannya sebagaimana diterangkan oleh Imam Al-Marawi punya dua makna. Makna pertama Islam, iman, tauhid, ma'rifatullah. Artinya setiap anak manusia sudah dalam keadaan berislam, beriman, bertauhid dan mengenal Allah, selamat dari kekufuran. Makna kedua, fitrah bermakna sifat bawaan yang baik dan selamat dari keburukan. Ini yang dikatakan oleh sebagian orang dengan innate. Setiap anak manusia dilahirkan dalam keadaan bersih dari keburukan dan secara asal sudah cenderung kepada kebaikan. Jadi yang sekalian, ya sekarang kalau kita ngomong tentang kandungan pendidikan fitrah, itu kata Syekh Abdurrahman An-Nahlawi di dalam kitab beliau judulnya Usul Tarbiyah Islamiyah wa Asalibuha fil Baiti wal Madrasah wal Mujtama, menyatakan ada 4 elemen. Pertama, menjaga dan menyuburkan fitrah anak, terutama anak sebelum balik. Ya. Jadi jaga dan suburkan fitrah anak. Kedua, mengembangkan segenap potensi, istidad, kesiapan dan bakat anak ya sesuai dengan keunikan masing-masing anak. Karena anak kita itu beda, unik ya. Bahkan anak yang kembar pun juga unik. Makanya keunikan anak ini sesuatu yang harus kita akui. Jangan suka kita membanding-bandingkan anak kita. Lihat tuh, dek, ya kakak bisa. Kenapa kamu kok gak bisa? Lihat tuh, kak, adikmu pintar. Kamu kenapa kok kayak gitu aja? Jangan kayak gitu. Apalagi dibanding-bandingkan sama anak orang lain. Ya, karena pendidikan itu sejatinya bukan untuk membanding-bandingkan, tapi kita memberikan hak anak sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan kondisinya. Dan tiap anak unik, beda-beda. Kemudian yang ketiga, mengarahkan seluruh fitrah dan segenap potensi ini kepada kebaikan dan kesempurnaan yang sesuai. Kemudian dilakukan secara tadarruj atau syai'an per syai'an dan halan per halan. Tadarruj artinya bertahap, sedikit demi sedikit, langkah demi langkah. Itulah pendidikan. Jadi apa sih hakikat pendidikan fitrah? Hakikat pendidikan fitrah itu yang pertama tansyiah, menumbuhkan. Apa yang ditumbuhkan? Ya fitrah. Agar anak bertumbuh dengan baik sesuai dengan fitrahnya, agar fitrahnya bertumbuh dengan subur untuk bisa menjalankan fungsinya sebagai hamba Allah. Allah menciptakan anak kita untuk itu, untuk beribadah kepada Allah. Ya, dan itulah fungsi daripada fitrah, untuk menjaga fungsinya, tujuannya Allah ciptakan beribadah kepada Allah. Dan tujuan kita mendidik anak kita untuk apa? Mempersiapkan anak kita agar mereka bisa menjadi hamba Allah yang seutuhnya. Coba perhatikan jemaah, Allah Maha Baik. Allah ciptakan kita untuk apa sih? Untuk beribadah kepadanya. Tapi Allah tidak serta-merta anak manusia diperintah untuk beribadah. Tidak. Diberikan kesempatan. Karena Allah bekali anak kita dengan sesuatu yang berkembang berangsur-angsur. Makanya Allah tidak berikan beban syariat kecuali apabila anak sudah ready. Kapan ready-nya? Ketika sudah akil balik. Selama belum akil balik, maka anak tersebut masih terlepas dari pena. Dia belum sholat, tidak berdosa. Dia melakukan maksiat untuk orang dewasa, dosa. Dia belum berdosa. Ya. Dan ketika dia meninggal dunia, meninggal di atas fitrah. Itulah baiknya Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Allah akan minta tanggung jawab kepada kita sebagai orang tua. Ibaratnya anak ini titipan dari Allah, makhluk yang Allah titipkan kepada kita sebagai orang tua, agar kita persiapkan agar anak ini bisa menjadi hamba Allah seutuhnya.
Tujuan kita mendidik anak berarti apa ya jemaah? Tujuan kita mendidik anak adalah kita menjalankan amanat, yaitu mendidik titipan Allah ini agar bisa kita kembalikan titipan Allah ini kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Allah, kalau kita menitipkan sesuatu, masa kita kembalikan titipan Allah dengan pengabaian, dengan hal-hal yang tidak baik? Berarti kita berkhianat terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, tania, mengembangkan. Apa sih yang dikembangkan? Anak kita udah Allah berikan berbagai macam potensi. Yang mulai dari instrumen atau indera buat belajar, pendengaran, penglihatan, atau pemahaman atau akal. Kemudian juga Allah berikan anggota tubuh. Kemudian Allah berikan juga bakat, ya. Kemudian kemampuan untuk bisa meraih skill dan seterusnya. Ini untuk apa tujuannya? Untuk menjalankan perannya di muka bumi sebagai khalifatu fil ardi, yang pemakmur bumi Allah. Dan itu tugas kita seharusnya jemaah sekalian. Orang-orang yang terdidik dengan baik dan dia menjalankan fungsinya sebagai khalifah fil ardi, maka dia akan menjaga bumi Allah. Bumi Allah akan dipelihara agar tidak rusak dan agar bisa diwariskan kepada generasi-generasi setelahnya. Tapi ternyata manusia itu rusak. Cinta itu lebih banyak rusak. Makanya klaim bercinta alam itu kebanyakan bohong. Ya, karena hakikat daripada mencintai itu lebih banyak berkorban tauhid. Sementara ya kebanyakan orang-orang yang mengaku mencintai alam itu paling banter menikmati alam aja. Ya, penikmat alam. Kita tuh di antara itu kalau nggak penikmat, ya rusak alam. Karena di mana ada manusia biasanya alam itu akan rusak. Padahal Allah sudah berikan kepada kita kemampuan untuk bisa menjaga. Ya, tapi tidak semua seperti itu. Ya. Ada juga alhamdulillah orang-orang yang mereka concern dengan lingkungan. Kemudian tahdib. Tahdib itu artinya mendidik karakter dan akhlak. Ya. Dan alhamdulillah Allah sudah menciptakan pada masing-masing individu itu akhlak yang bervariasi. Secara asal akhlak yang Allah tanamkan itu sifatnya netral. Itulah akhlak majbulah yang sudah Allah tanamkan. Ya. Dan akhlak itu ada yang terpuji dan ada yang tercela. Kemudian memenuhi kebutuhan anak secara zahir dan batin. Artinya anak itu perlu untuk dipenuhi kebutuhan-kebutuhannya, perlu dinafkahi zahir dan batin. Bukan cuma diberikan pakaian, makan, rumah, tapi juga perlu dipenuhi kebutuhan batinnya. Kemudian menjaga dan memelihara anak dari keburukan, termasuk dari sahabat-sahabat buruk. Kemudian mengajarkan adab dan ilmu yang bermanfaat. Karena kata Sayyidina Ali, ya, ketika menafsirkan wa anfusakum wa ahlikum nara adibuhum wa alimuhum, ajarkan adab dan ajarkan ilmu. Kemudian mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Sebagaimana penafsiran dari para ulama salaf seperti Imam Mujahid dan sebagainya, ya tahribat tadi, yakni di antaranya adalah apa? Wa an ta'murahum, ya, bita'atillah, perintahkan mereka untuk menaati Allah, wa tanhahum an ma'siyatillah, dan cegah mereka dari bermaksiat kepada Allah. Nah, ini kita sampai jam 9 kuis ya. Baik, ini materi kita masih lumayan panjang ya. Sekarang kita bicara tentang pijakan yang menumbuhkan fitrah. Ini saya akan bahas ringkas saja. Pijakan menumbuhkan fitrah itu ada beberapa langkah, ada beberapa pijakan. Pertama, hendaknya at-tarbiyatu bil hikmah, mendidik dengan hikmah. Kedua, bil qudwah, dengan teladan. Ketiga, bil mau'izah, dengan nasihat. Keempat, bil ta'wid, dengan pembiasaan. Kelima, bil nizami wal ihtimam, dengan aturan dan atensi. Ya. Keenam, bil targhib wa tarhibi, dengan motivasi dan ancaman. Ketujuh, last but not least, adalah bil thawabi wal uqubat, dengan reward and punishment. Hikmah, apa sih hikmah itu? Secara bahasa jemaah, hikmah itu adalah wad'u syai' fi mahalli al-munasib, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Itu hikmah, maknanya sama dengan adil. Ya, makanya orang contoh misalnya buang sampah sembarangan, itu tidak hikmah, karena dia meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Dan lawannya adalah kezaliman. Apa kezaliman yang paling besar? Hah? Apa jemaah? Kezaliman yang paling besar? Hah? Syirik. Nasihat Luqman alaihissalam kepada ayahnya, ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la dzulmun adzim. Maknanya janganlah menyekutukan Allah, karena menyekutukan Allah termasuk kezaliman yang besar. Kenapa dikatakan kezaliman yang paling besar? Nabi ketika menjelaskan tentang makna syirik, Nabi SAW
Beliau jelaskan dengan sangat gamblang. Ya, kata Nabi SAW, ya, yaitu anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Engkau menjadikan Allah itu memiliki padanan-padanan, sekutu-sekutu, padahal hanya Allah semata yang menciptakan kamu. Coba ya jemaah, kita lihat dari sesama makhluk aja. Ada orang, ya, ada orang si fulan misalnya, dia bekerja pada, ya, seorang yang luar biasa baiknya, dikasih rumah, dikasih mobil, dikasih fasilitas, kerjanya cukup sehari cuma 1 jam 2 jam, digaji dengan gaji yang besar. Masya Allah, kita akan mengatakan bosnya ini baiknya luar biasa, ya kan? Kemudian si fulan ini alih-alih bekerja untuk bosnya, dia malah bekerja untuk orang lain. Gak kasih dia gaji, gak kasih dia uang, gak kasih dia fasilitas, dia malah bekerja membantu orang tersebut. Dia gak ngapa-ngapain, ya. Dan dia meninggalkan kewajibannya dia kepada bosnya. Maka kita akan mengatakan apa? Ini orang yang gak tahu diri, ya. Ini orang, si fulan ini orang yang tidak tahu diri, ya, tidak tahu berterima kasih. Bahkan dia berbuat kezaliman yang besar. Nah, apalagi ketika seorang hamba dia tahu dirinya diciptakan Allah, dirinya, ya, itu adalah milik Allah, tapi ternyata dia menjadikan adanya sekutu-sekutu bagi Allah. Maka itu adalah kezaliman yang besar. Karena itulah fondasi daripada pendidikan itu hikmah. Ada 3 syarat hikmah kata Ibnu Qayyim. Hikmah ilmu yang bagi ada wajib dari yang bagi filok dari yang bagi. Filok yang bagi lakukan sesuatu dengan benar. Artinya harus ada ilmunya. Gak ada ilmunya gak bisa hikmah. Ada wajib dari yang bagi dengan cara yang benar. Dan harus ada caranya. Caranya harus benar. Harus ada kurikulumnya, metodenya, manhajnya. Percuma punya ilmu tapi gak tahu cara menyampaikan. Ya, gak tahu caranya, cara melakukan. Kemudian filok dari yang bagi di waktu yang tepat. Artinya harus melihat momen. Ya. Kemudian ada 3 rukun hikmah. Apabila salah satu rukun ini hilang, maka akan hilang hikmah. Pertama ilmu, lawannya jahil. Yang kedua ilmu, santun, lawannya qaish. Yang ketiga al-anatu, tenang, lawannya al-ajar, tergesa-gesa. Berarti orang yang hikmah harus punya ilmu, harus punya kesantunan, harus punya ketenangan, tidak tergesa-gesa. Ya, mungkin orang punya ilmu, tapi dia tidak lemah lembut, tidak hikmah. Mungkin dia punya ilmu dan lemah lembut, tapi suka tergesa-gesa, instan, pengen cepat-cepat, ada hikmah. Itu penyakit manusia. Betapa banyak kita diuji dengan anak-anak kita. Kita belajar punya ilmu, belajar ilmu agama Islam. Kita belajar untuk berlemah lembut. Karena kita tahu kata Nabi SAW, ya al-ilmu bita'allumi wal ilmu bitahallumi. Ilmu diraih dengan belajar, ilmu kelemah lembutan diraih dengan berlatih. Kita punya, tapi ternyata kita suka cepat-cepatan. Anak disuruh nggak mau mendengarkan, akhirnya apa yang kita lakukan? Kita bentak, kita pukul, atau kita melakukan hal-hal yang belum atau yang tidak sepantasnya. Nah, jadi itulah yang penting. Baik, kita sama dengan Allah Subhanahu Wa Taala ya. Ketika kita bicara hikmah, berarti kita harus mengenali fase tumbang anak, fase tumbuh kembang anak. Itu bisa digeser slide-nya. Ya, kita lihat pembagian fase yang dilakukan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Ya, pertama 0 sampai 2 tahun disebut sibian bayi, itu yang dominan pendengaran. Karena yang berkembang pertama kali indera pendengaran. Kemudian tufula atau bulan 2 sampai 7 tahun, itu yang dominan penglihatan. Kemudian 7 sampai 10 tahun yafi, itu yang sudah dominan kemampuan bernalar yang pemahaman. Baru kemudian 10 tahun ke atas sampai balik disebut azawar. Ya. Nah, ini hikmah ketika kita tahu tentang fase tumbuh kembang anak. Ketika bayi pendengaran yang paling dominan, maka kita menstimulasi pendengarannya dengan apa? Tasmi' wa tamkin. Memperbanyak memperdengarkan kalimat-kalimat thayyibah, bukan kalimat-kalimat sayyi'ah, bukan perkataan-perkataan buruk. Ketika anak sudah 2 tahun sampai 7 tahun ke atas, mereka menjadi penduplikasi, pengcopy paste yang luar biasa. What they see, they learn. Apa yang mereka lihat, mereka pelajari, mereka lakukan. Makanya di sini adalah fondasinya al-uswah, ya, memberikan pelajaran pada anak kita. Baru kemudian di usia 7 tahun mereka sudah membayis, ya, kemampuan bernalarnya sudah baik. Makanya Nabi perintahkan di usia ini mereka sudah ready untuk sholat. Mulu Allah aku di sholat waktu 14 tahun. Perintahkan anak sholat di usia 7 tahun. Mereka sudah ready, siap
untuk diperintahkan sholat. Ya. Nah, karena usia di bawah 7 tahun itu usia di mana mereka dikatakan oleh para ahli, termasuk ulama kita, Dr. Ahmad Nasir yang mengatakan, ya, kasratul haraka wa adamul istiqrar. Banyak bergerak, susah diem. Itu anak-anak di bawah 7 tahun. Sholat apa sih substansinya? Khusyuk dan tumanina. Tenang, diam, konsentrasi. Sementara anak masih kecil, kemampuan rentang konsentrasinya masih rendah. Makanya anak di bawah 7 tahun kalau disuruh sholat, goyang kanan, goyang kiri, maju mundur. Disuruh diam tetap aja gerak-gerak, kakinya diangkat-angkat. Karena kenapa? Fasenya itu tubuhnya sedang berkembang, ototnya, sarafnya, tulangnya, dan perkembangan ini membutuhkan stimulasi dengan gerakan. Makanya mereka masih banyak bergerak-gerak. Baik, kita geser ya, ada waktu ya. Kemudian mendidik dengan teladan, uswah. Ya. Jadi pendidik dengan teladan ini adalah fondasi dalam pendidikan. Harus dengan keteladanan, karena keteladanan ini lebih didepankan daripada memberikan nasihat. Ya, dan ini memang ada bahasanya yang cukup panjang. Ya, nanti silakan dicari di YouTube pendidik dengan teladan. Kemudian mendidik dengan nasihat. Setelah memberikan teladan, baru kita memberikan nasihat. Intinya nasihat itu kaidahnya afektif sebelum kognitif. Ya. Menyentuh hati dulu sebelum kita menyentuh akal. Ini metodenya para nabi, para rasul, termasuk Luqman alaihissalam. Ya budaya, wahai nak, itu afektif, menyentuh hati dulu. Baru kemudian menyampaikan nasihat, ya, status syirik billah, baru kemudian diberikan taklil, argumentasi, alasan. Inna syirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya kesyirikan kezaliman yang besar. Itu menyentuh akal. Kemudian berikan qudwah dulu sebelum mau'izah. Ya, contoh yang baik sebelum nasihat yang baik. Kemudian juga memberikan metode-metode yang bervariasi ketika memberikan nasihat, tanya jawab, bermain, berkisah. Nah, kemudian mendidik dengan pembiasaan, takwid. Anak perlu dibiasakan karena mereka akan tumbuh sesuai dengan kebiasaan yang dibiasakan pada mereka. Kunci mengajarkan pembiasaan di jamaah. Pertama, tumbuhkan dulu kecintaannya, tahbib. Jadikan dia senang. Anda ingin dia ingin menjadi orang yang semangat belajar, maka tumbuhkan kecintaannya pada ilmu. Ya, dia ingin menjadi orang yang menegakkan sholat, jadikan dia senang sama sholat, mencintai sholat. Ya, jadi tahbib. Kemudian pilihkan hal-hal yang paling prioritas dulu. Jangan semua diajarkan dalam satu waktu. Kemudian ajarkan qalilan sedikit demi sedikit. Tadarus step by step. Iqrar, repetisi, berulang-ulang, istimrar, continue. Maka itu akan menjadi habit. Kemudian mendidik dengan aturan dan atensi, nizam dan ihtimam. Ingat ya jamaah, cuma kasih aturan saja ke anak akan cenderung menjadi pemberontak atau dia tertekan, menutup diri. Cuma memberikan atensi saja, perhatian saja, anak jadi nggak tahu aturan, berantakan hidupnya dan selalu bergantung pada orang tuanya. Tapi kalau kita berikan aturan dan atensi, anak akan disiplin, bertanggung jawab dan respectful. Kemudian berikan motivasi dan ancaman. Perlu diberikan motivasi dan ancaman, tapi kaidahnya motivasi lebih didahulukan sebelum memberikan ancaman. Apa dalilnya? Hadis tentang sholat. Mulu awal yang sholat itu adalah berisi tentang motivasi. Perintahkan anak untuk sholat. Bicara tentang hukuman di usia 10 tahun. Wadribuhum alaiha wa hum abna'u asyrin. Ya. Jadi di usia di bawah 7 tahun anak jangan ditakut-takuti dulu. Nanti takut-takuti anak di usia 10 tahun agar terbangun khaufnya, rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, mendidik anak dengan reward and punishment, memberikan hadiah dan memberikan hukuman. Ya. Tapi kita dahulukan mengapresiasi dulu, memberikan hadiah sebelum kita memberikan hukuman. Dalilnya sama, tadi perintah tentang sholat. Kemudian jemaah, ketika kita memberikan reward and punishment, ya. Nah, jadi ketika kita memberikan reward and punishment ini ibaratnya seperti obat. Jadi harus sesuai dosis. Kekurangan dosis tidak efektif, kelebihan dosis overdosis. Makanya di sini butuh ilmu dan butuh hikmah. Kemudian ketika kita misalnya melihat keburukan anak, kaidahnya adalah dibedakan antara pelaku dengan perilaku, antara subjek
ya dengan predikat. Maksudnya dibedakan antara menghukumi perbuatan dengan menghukumi orang yang berbuat. Kita boleh misalnya kita katakan anak berbohong. Nah, Abi benci sama perbuatan bohong. Umi gak suka dengan perbuatan bohong. Bohong itu dibenci Allah dan Rasulnya, boleh. Tapi jangan kita katakan Umi benci sama kamu, jangan. Abi benci sama kamu karena kamu berbohong, jangan. Ya, yang kita benci perbuatannya, anaknya kita sayang. Tujuan kita mengingatkan agar mereka meninggalkan perbuatan buruk tersebut, ya. Nah, kemudian ketika kita memberikan punishment juga harus melihat kondisi. Di situ ada dua-duanya, ada koridor-koridornya. Nah, namun karena terbatas waktu kita tidak bisa bahas koridornya. Dan ini mohon maaf ya, karena saya bangunkan kita mulai jam 8 sampai setengah 10. Karena biasanya kalau saya mengisi kajian minimal 3 jam. Biasanya 2 jam. Baik, karena sudah pukul 9, ini udah diingatkan sama panitia. Sekarang sesi kuis. Gimana kuisnya? Untuk berapa orang? Oh, jadi panitia bagi-bagi hadiah. Bikin kuis 4 hadiah, yang berarti yang 4 untuk akhwat semua. Oh, 2 ikhwan, 2 akhwat ya hadiahnya. Oh, langsung pakai mic ya. Oh, oke, berarti kita dari ikhwan dulu ya. Nah, ikhwan ini pertanyaannya yang gampang-gampang ya, bapak-bapak. Baik, untuk bapak-bapak ya yang bisa menjawab silakan angkat tangan. Atau mau pertanyaan yang mudah atau yang gampang? Ya. Nah, baik. Tadi ketika kita bicara tentang fitrah, ya, di akhir kesimpulan di bahasan terakhir kita, jadi kita mengambil kesimpulan fitrah itu ada 2 makna atau ada 2 pengertian. Saya masih ingat. Silakan guys. Nah, apa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya dengan Bayu menjawab. Yang kedua yang satu adalah menghormati Allah, dan kedua adalah dia itu baik. Nah, baik, jadi yang pertama adalah konten tauhid Islam iman, yang satu adalah ya adalah kebaikan atau selamat dari keburukan. Baik, nanti hadiahnya kita berikan ke dia ya, bukan ke saya. Kemudian pertanyaan masih untuk bapak-bapak dulu ya. Nah, untuk bapak-bapak ya, siapa yang masih ingat tadi pernyataan pada kesuksesan apa? Pernyataan Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam Syarhul Lamiyah ya, tentang masalah ya pembahasan tentang fitrah ini. Siapa yang masih ingat? Di dalam Syarhul Lamiyah ya, kaidah pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya coba jawab. Pada asalnya semua manusia berada di atas tauhid. Nah, baik. Ya, jadi apa namanya? Oleh Ibnu Taimiyah di dalam kaidah yang pertama adalah sufi jadi nas buat tauhid. Hukum asal manusia adalah berada di atas tauhid. Sekarang pertanyaan dari Ibu Mahar, dari ibu-ibu, ya. Kalau ibu-ibu mau yang sukar atau yang sulit? Pertanyaannya. Nah, baik. Pertanyaan untuk ibu-ibu, silakan sebutkan 4 elemen dalam pendidikan fitrah sebagaimana disebutkan oleh Syekh Abdurrahman An-Nahlawi. Biasanya ibu-ibu yang akan mau nggak ya? Misalnya tidak ada. Ya, mau bisa dibantu pendidikannya? 4 elemen pendidikan itu adalah menjaga dan menyimpulkan pikiran nafsu balik, mengembangkan segenap potensi, kemudian arahkan segenap kita dan potensi ke arah lebih baik, kemudian yang keempat dilakukan secara
bertahap, sedikit demi sedikit dan selangkah demi selangkah. Nah, masya Allah barakallahu fiik. Kalau ibu itu dikasih jawaban yang panjang aja. Kalau bapak singkat. Ya. Nah, baik. Kemudian kalau ibu-ibu ya, tadi saya sebutkan ada 7 pijakan menentukan infak. Sebutkan 4 di antaranya. Bahasan terakhir tadi. Bismillah, saya mencoba menjawab. Mendidik dengan fitrah, mendidik dengan teladan, mendidik dengan nasihat, dan mendidik dengan kebiasaan. Masya Allah. Lanjutkan lagi Bu. 3 lagi. Mendidik aturan dan atensi, mendidik dengan motivasi dan ancaman, mendidik reward, memberi hadiah dan memberi hukuman. Nah, masya Allah barakallahu fiik. Jadi pelajaran buat saya nih. Nanti kalau ibu pertanyaan harus lengkap. Kalau bapak perlu di diskon. Nah, baik. Sekarang apa saya ditanya jawab sekarang? Oh, dari mana? Nah, ada yang mau bertanya dari bapak-bapak? Yang bapak-bapak, alhamdulillah, mari sekarang memasuki sesi soal jawab. Untuk bapak-bapak mungkin diberi kesempatan dulu yang mau bertanya langsung memakai mic. Mungkin ada yang mau bertanya. Saya mau tanya, usia ideal untuk anak dimasuki pesantren boarding itu berapa tahun ya? Usianya? Nah, SMP atau SMA SD baiknya gitu. dimasukkan ke pesantren boarding. Jadi pesantren yang enggak boarding ada ya? Nah, baik. Jadi kapan usia anak dipondokkan? Sebenarnya kembali kepada kesiapan anak. Tapi secara asal, hendaknya anak bersama dengan orang tuanya, terutama anak laki-laki itu sampai usia balik. Jadi kalau misalnya dia aku melihat SMP sudah siap dan sudah mulai tampak tanda-tanda kebalikan dan kemandiriannya, nggak apa-apa pondokkan. Ya, tapi jangan usia istri dari pondokin. Adapun anak perempuan lebih utama bersama orang tuanya, paling utama sama orang tuanya, sama ayahnya. Tapi kalau memang kondisi belum memungkinkan, silakan dipondokkan. Tapi setidaknya, ya kalau bisa ketika anak perempuan itu udah SMA. Karena anak perempuan itu mereka lebih butuh ya kebersamaan dengan orang tuanya. Ya, ya. Tapi bukan cuma dilihat dari usia ya, juga dilihat dari kesiapan. Artinya orang tua perlu mempersiapkan. Nah, ini pertanyaan bagaimana itu panjang. Baik, dan kita jawab dulu pertanyaan yang ada di kertas ya. Untuk ancaman dan punishment dalam pendidik itu bolehnya sebaiknya seperti apa ya? Baik, sebenarnya ada beberapa koridor sebelum memberikan hukuman pada anak. Yang pertama, hukuman tidaklah diberikan kepada anak kecuali apabila ya anak melakukan pelanggaran atau kesalahan yang mereka ketahui itu salah dan melanggar. Kalau mereka tidak tahu, nggak boleh dihukum. Artinya mereka sudah punya ilmu dulu, tahu kalau itu salah. Contoh misalnya, ada anak yang SD, kemudian dia pulang ke rumah tiba-tiba ngomong yang nggak baik. Kita tanya dulu, nah kamu tahu artinya kan? Itu ucapan itu. Jangan langsung dikasih hukuman, jangan langsung diomelin. Cari tahu dulu dia tahu atau enggak, baru kita jelaskan. Hukuman itu diberikan ketika anak melakukan pelanggaran dan dia sadar dan dia ya memang sengaja melakukannya, makanya perlu diberikan hukuman. Kemudian yang kedua, ya memberikan hukuman itu sesuai dengan kondisi kesalahan dan juga sesuai dengan keadaan si anak tadi. Jadi dengan kesalahan yang berbeda, maka bentuk hukumannya juga berbeda, nggak boleh disamakan. Artinya bentuk hukuman dan hukuman itu harus disesuaikan dengan jinsul amal, dengan jenis perbuatan si anak tadi. Kemudian yang ketiga,
Yang namanya hukuman itu tidak mesti harus dengan hukuman fisik, tidak. Karena harus bertahap dan berurutan sebelum kita lari ke hukuman fisik. Sebelum hukuman tentunya adalah nasihat. Itu sudah menjadi kaidah mendasar. Sebelum dihukum dikasih tahu dulu, diberikan nasihat. Kemudian bentuk hukuman itu kata para ulama itu mulai dari yang paling ringan adalah dengan kita menunjukkan wajah tidak suka, ekspresi kita lagi tidak suka atau marah, itu juga udah hukuman. Atau kita mendelik, melotot, itu juga hukuman. Atau kita memalingkan wajah, itu juga hukuman. Kemudian yang kedua juga di antara bentuk hukuman adalah herman syai, ya, kita tidak memberikan sesuatu yang disenangi oleh anak. Contoh misalnya, anak melakukan pelanggaran atau kesalahan, kemudian dia biasa tiap sore misalnya main bersama, atau dia misalnya lagi melakukan sesuatu yang dia senangi, maka kita larang. Kamu hari ini nggak boleh karena kamu habis melakukan kesalahan, sebagai bentuk hukuman. Artinya tidak memberikan sesuatu yang dia senangi itu termasuk hukuman. Kemudian yang ketiga juga di antara bentuk hukuman adalah, ya, kalau tadi tidak memberikan, ini mengurangi. Misalnya dia punya jatah main gadget sehari 1 jam, karena dia melanggar, kamu hari ini cuma boleh main 15 menit, ya, gadget. Itu juga termasuk hukuman, ya. Jadi mengurangi apa yang dia senangi. Kemudian juga termasuk hukuman adalah hajar. Kita membiarkan anak sama beberapa waktu, ya. Ini yang seringkali dilakukan oleh Nabi ketika mendidik keluarga beliau, yaitu menghajar. Jadi anak itu tidak disapa, tidak, jadi dianggap nggak ada. Biasanya anak-anak itu nggak nyaman ketika orang yang dia cintai itu cuek sama dia. Ya, misalnya anak melakukan keburukan dia ulang-ulang, maka kita bisa lakukan dengan cara menghajar, ya, yaitu kita mendiamkan anak sama beberapa waktu. Nah, kemudian juga diantaranya adalah dengan cara kita mengancam sarana sebelum kita masuk ke hukuman, agar kita tidak memberikan hukuman. Nah, kamu kalau ulangi lagi, ya, Pak Abi nggak segan-segan untuk mukul kamu dalam itu. Jadi diberikan ancaman dulu. Ini diantara dalilnya adalah Nabi SAW memerintahkan, ya, al-usul, ya, hendaknya kalian memajang cambuk di rumah. Kenapa? Karena di dalamnya mengandung adab, ta'dib, pendidikan. Itu tujuannya apa? Tujuannya anak tahu itu alat buat hukuman, dan itu menimbulkan rasa takut sehingga mereka menjauh dari keburukan, dan kita nggak perlu mempergunakan alat pukul tadi untuk memukul anak kita. Ya, jadi itu sudah memberikan efek psikologi di situ. Nah, diantaranya dengan memberikan ancaman. Pun kalau seandainya sudah harus kita pukul, juga harus bertahap. Pukulan itu nggak boleh pukulan yang meninggalkan luka semua. Nggak boleh kita memukul anak di bawah 10 tahun. Nggak boleh kita memukul anak lebih dari 10 kali. Ketika dia sudah minta ampun, maaf, maka kita hendaknya sudah menghentikan karena tujuannya sudah tercapai. Intinya memukul itu sarana di dalam pendidikan, dan nggak boleh kita memukul dalam keadaan emosi. Dalam keadaan kita lagi emosi, suatu hal yang tidak diperbolehkan. Itu di antaranya. Nah, bagaimana mengarahkan bakat anak yang gemar menggambar makhluk, mungkin maksudnya makhluk bernyawa, ya kita arahkan ke yang diperbolehkan. Ya, misalnya dia suka menggambar makhluk bernyawa, maka kita arahkan dia, nah, kamu kalau ingin menggambar makhluk bernyawa, maka ya hilangkan wajahnya misalnya, ya hilangkan dibuat faceless, atau misalnya dihilangkan antara batas kepala dengan tubuhnya. Itu suatu hal yang mendapat shock, ya, artinya nggak ada lehernya. Nah, bagaimana bila anak tidak sengaja terpapar konten pornografi? Ya, tidak sengaja terpapar konten pornografi. Ini yang sengaja orang tuanya pernah, ya. Nah, jadi jangan sampai Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita bicara tentang gawe atau gadget, itu memang seringkali urusannya adalah tidak sengaja. Kenapa? Karena
kita lalai, karena mau diakui nggak diakui, karena kita abai. Ya jelas sekalian, kita tahu ya gadget itu begitu bahayanya sebenarnya untuk anak-anak kita apabila kita memfasilitasi mereka dengan gawai atau gadget tanpa adanya pengawasan. Bahayanya gadget itu bukan cuma bisa merusak kejiwaan anak, tapi juga bisa merusak emosi, bahkan mempengaruhi fisiknya. Ya, itu yang menarik ya. Itu antum ya jemaah. Ketika anak antum misalnya, Umi, Abi, aku mau pinjam mobil, kuncinya diambil. Kira-kira apa namanya? Antum kasih nggak? Gak akan antum kasih. Kenapa? Kamu masih kecil nak, masih belum bisa naik mobil, bahaya kamu di jalan raya dari kecelakaan. Gawai atau gadget ini itu dianggap tidak seberbahaya ketika anak mengendarai kendaraan di jalan. Padahal mereka juga bisa berselancar di dunia maya yang diisi dengan berbagai macam bahaya, syubhat dan syahwat. Kalau dibiarkan begitu saja, ngeri. Karenanya harus ada pembersamaan dan pengawasan dari orang tua. Ya, kita memang berada di zaman, kita nggak bisa melepaskan diri dari namanya gawai atau gadget. Orang tua yang melarang secara mutlak strict anaknya dari gawai atau gadget tidak hikmah, itu malah bahaya. Bahaya. Ya, kenapa? Karena gadget atau gawai ini kata para ulama di zaman ini adalah umurun ta'um balwa, perkara yang sudah merebak begitu luasnya. Gak bisa lepas kita dari namanya gawai atau gadget. Dulu mungkin masih jadi barang langka. Gak semua orang punya. Yang punya cuma orang berfulus. Sekarang mulai dari orang pengangguran di pinggir jalan sudah punya handphone, sudah punya smartphone. Ya, bahkan di pinggir jalan itu yang namanya sopir angkot itu sambil nyetel TikTok. Ya, nah, jadi kalau kita larang secara mutlak itu bahaya. Kenapa? Karena ketika kita larang, dia tetap akan terpapar di tempat lain. Dan ketika dia terekspos di tempat lain, dia nggak punya filter. Filternya itu adalah apa? Ketika kita izinkan dia pakai gadget tapi dengan aturan, ya, dengan pengawasan. Nah, juga demikian orang tua yang terlalu permisif, semua difasilitasi, semua dibolehin, itu juga bahaya. Jadi apa yang harus kita lakukan tadi? Nizam wa ihtimam, aturan, atensi, ya, aturan dan atensi dan perhatian harus kita berikan berbanyak kepada mereka. Kalau mereka sudah terpapar dengan pornografi, maka segera langsung kita cut semua konten dan sarana yang berkaitan dengan pornografi. Kita hentikan dulu karena itu membahayakan mereka. Kemudian yang kedua, kita lihat usia ini. Dia di usia berapa ini? Ya, kalau anak kecil udah langsung di-cut, itu bahaya, harus dilarang. Tapi kalau dia sudah remaja, ya memang harus diberhentikan. Tapi pendekatannya adalah dengan cara kita mengajak diskusi, dialog. Ya, karena dia memang udah usianya punya ketertarikan kepada lawan jenis. Makanya di sini pentingnya namanya pendidikan seksualitas, bukan pendidikan seks ya, tapi pendidikan seksualitas. Ya, nah di sini pentingnya orang tua untuk mendampingi anak menjelaskan tentang yang pertama dia jelaskan tentang, nah, Abi tahu, Umi tahu, kita validasi dulu, ya, bahwasanya ketika kita sudah gede, sudah remaja, kita itu sudah punya syahwat, ketertarikan kepada lawan jenis dan sebagainya. Itu kita harus jelaskan dulu. Kemudian baru kita ajarkan batasan. Ya, nah di dalam Islam, nah, kata para ulama, an-nasru bil rokok haram, hukum asal menggunakan kemaluan itu haram, kecuali dengan jalan pernikahan. Yang ketiga, ya, kita harus belajar untuk wadul basar, menundukkan pandangan. Ya, nah kemudian yang keempat, bawa dia, ajak dia ke hal-hal yang bermanfaat yang lainnya, sarana-sarana yang aktivitas-aktivitas yang bermanfaat. Jadi dia dialihkan dari gawai atau gadget atau sarana pornografi. Kemudian yang kelima, perhatikan teman-temannya dia. Karena kata Al-Ghazali rahimahullah taala, ya, dia sampai mengatakan apa namanya? Wa min usuli tahdid sibyan, di antara pokok di dalam pendidikan anak-anak ya adalah apa? Adalah al-hifdzu maqala isu. Jadi menjaga dari teman-teman yang jelek atau yang buruk. Nah, bagaimana jika anak memiliki disorientasi seksual gay dan mengakui setelah anak ini dewasa? Jadi yang pertama, ketika dia mengakui, ya, berarti ini sebenarnya memang
tamparan keras ya buat orang tuanya. Kenapa? Karena kita harus akui yang namanya orientasi seksual itu penyakit kejiwaan. Meskipun sudah dinormalisasi oleh sejumlah lembaga seperti WHO dan lain sebagainya. Karena mereka dikuasai oleh orang-orang yang punya agenda untuk apa? Untuk ini gitu. Jadi kita tetap harus meyakini disorientasi seksual itu penyakit kejiwaan. Berarti anak ini mengalami gangguan kejiwaan. Gangguan kejiwaan ini itu memiliki sebab. Nah, di atas sebabnya itu banyak faktor. Ya, entah trauma-trauma masa kecil atau yang semisalnya. Maka ketika dia mengakui dirinya gay, ya kita harus melakukan pendekatan kepada si anak ini dengan cara yang baik. Karena kalau kita melakukan pendekatan dengan cara marah-marah, tidak akan menyelesaikan masalah. Yang ada dia akan semakin menjauh. Kita kepengen anak kita ini dia kembali kepada fitrahnya. Itu maka kita lakukan dengan cara yang baik. Ya. Jadi apa? Caranya adalah kita berusaha untuk mendengarkan dulu apa yang dia sampaikan, yang dia perlukan. Ya, kita berusaha untuk mengambil hatinya. Kemudian baru kemudian kita berusaha untuk mengoreksi dia pelan-pelan dan kita ajak dia untuk apa? Untuk berkonsultasi kepada orang-orang profesional yang memang punya kepakaran dan kredibel. Ya. Nah, baru kemudian setelah itu kita pelan-pelan ajak dia untuk terus mendalami agama, karena obat dari penyakit kejiwaan itu ada pada Al-Quran dan juga Sunnah Nabi Muhammad SAW. Yaitu ada pada ilmu di dalam Al-Quran dan Sunnah. Ilmunya akan menjadi cahaya. Ya. Bagaimana hukumnya atau ajaran dari Islam untuk menghadapi ini? Ya, kalau dalam syariat Islam itu tentunya ada sanksi yang besar dan berat bagi orang-orang yang ketahuan melakukan gay. Makanya di sini orang tua harus memperhatikan si anak ini ketika dia mengaku dirinya gay, itu dia sudah pernah melakukan atau belum pernah melakukan. Kalau belum pernah melakukan, maka kemungkinan besar untuk sembuhnya lebih besar. Tapi kalau dia sudah pernah melakukan, maka dia lebih sulit. Ya, bukan artinya nggak bisa sembuh, tapi lebih sulit. Makanya orang-orang yang mengalami gangguan kejiwaan seperti lesbian atau gay, ya atau yang semisal, jadi mereka biasanya itu diantara bentuk hukumannya adalah diasingkan dan dijauhkan dari faktor-faktor yang dapat memunculkan kecenderungan disorientasi seksual ini. Ya, diantaranya dijauhkan dari laki-laki yang yang misalnya yang dapat membuat dirinya tertarik ya. Dan biasanya dirasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita bicara LGBT ya, itu di Amerika sekarang itu mengalami yang namanya social decay, pembusukan sosial yang sangat luar biasa. Bahkan mereka itu sekarang dalam keadaan yang bingung. Dan menurut mereka gender itu adalah konstruksi sosial, bukan berkaitan sama biologis. Jadi jenis kelamin laki perempuan, tapi gender enggak. Menurut mereka gender itu banyak, unlimited. Bahkan sampai sekarang di Amerika itu diakui lebih dari 100 gender. Ya, saya nggak tahu kok bisa sampai jadi 100 gender itu. Ya, dan kemudian juga yang aneh adalah ya mereka ini itu disokong. Kenapa? Karena LGBT ini adalah gerakan yang terstruktur dan masif. Ini udah menjadi agenda. Ya, agenda dalam rangka untuk apa? Untuk nggak tahu ya, apa mengurangi jumlah manusia atau gimana gitu ya. Karena apa ya mas sekarang? Karena emang LGBT ini pertama kali mereka menjajakan pemahamannya itu melalui entertainment. Ya, melalui entertainment, mulai dari Hollywood, kemudian mereka mulai dari musik, mulai dari band, mulai dari film, movie dan sebagainya. Tapi sekarang mereka lebih rapi lagi masuk ke dunia akademik, dunia politik dan seterusnya. Ya, dan alhamdulillah ya di negara kita itu yang namanya LGBT masih tabu ya. Tapi tidak menutup kemungkinan apabila kita tidak berusaha untuk mendidik keluarga kita di atas konsep Islam, maka
bisa jadi ya kita juga akan digerogoti dengan pembusukan sosial seperti ini. Dan orang-orang Amerika sendiri yang sadar tentang hal ini, mereka sampai mengatakan bahwasanya ya yang akan menjadi benteng terakhir umat manusia dari paham woke ini, paham LGBT ini adalah Islam, ya Muslim. Nah, bagaimana cara mendidik anak perempuan agar bisa mandiri salat tanpa harus disuruh? Ya harus dibangun dulu cintanya. Mahabbah itu adalah motor penggeraknya. Kalau sudah tumbuh rasa cintanya, maka nggak perlu disuruh, dia akan berinisiatif untuk sholat. Dan ini membutuhkan waktu, karena membangun cinta itu membangun fondasi, membutuhkan kesabaran, membutuhkan ilmu, membutuhkan hikmah. Karena kita sedang menumbuhkan rasa cinta, yaitu amaliyah hati pada diri sang anak perempuan tadi. Lalu bagaimana caranya? Wah, panjang sebenarnya, nanti bisa dilihat di YouTube bagaimana mendidik anak agar mencintai sholat. Ya, nah ini yang terakhir ya, karena ini yang paling panjang surat ini. Anak kami sedang senang membaca komik sains. Barangkali Ustaz mengetahui serial komik Y yang kontennya secara ilmiah mungkin sesuai fakta, namun dikemas dengan alur cerita yang terkadang mengandung hal yang tidak bersesuaian dengan agama. Misal, tokoh pahlawan penyelamat bumi atau robot dari masa depan yang mengabarkan kejadian yang akan datang dan beberapa hal lain. Saya berusaha memberi pijakan sebelum dan sepanjang anak-anak membaca komik tersebut. Anak-anak saya yang usia 10 dan 8 tahun juga senang bertanya dan mendiskusikan jika menemukan hal-hal yang tidak sesuai. Mohon nasihatnya Ustaz, apakah anak-anak perlu dibatasi atau dilarang dari membaca komik tersebut atau buku-buku sejenis? Nah, baik. Sebenarnya yang saya ingin Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara peran orang tua itu adalah kita harus bisa menyeleksi dan memfilter ya konten-konten yang bisa diserap oleh anak kita. Karena apabila tidak kita filter maka bisa berbahaya. Karena yang penting bagi kita untuk membangun imunitas pada anak kita. Imunitas itu ada pada iman, ada pada tauhid, ya. Dan juga di antara bentuk ya cara kita membangun imunitas itu sebenarnya sudah diajarkan oleh Luqman alaihissalam. Kuncinya ada pada pertama tauhid. Nasihat Luqman pertama apa? La tusyrik billah, inna syirka la dzulmun adzim. Itu fondasi yang paling dasar. Karena tauhid ini akan mengajarkan kepada anak manusia bahwasanya ya tujuan hidupku adalah untuk Allah. Apa yang aku lakukan adalah untuk Allah. Sehingga dia mengabdikan dirinya adalah untuk Allah. Tetapi tidak Allah. Kemudian yang kedua adalah muraqabatullah, selalu merasa diawasi Allah. Ini konsepsi penting yang berikutnya. Ajarkan anak agar mereka merasa diawasi Allah. Luqman mengajarkan dua metode. Pertama dengan cara tamtsil. Tamtsil itu takribul fahm, ya. Meningkatkan pemahaman dengan mengkonkretkan sesuatu yang abstrak dengan memberikan permisalan, ya. Seperti yang dilakukan oleh Luqman. Jadi contoh misalnya begini, ya. Nah, ya, Allah itu maha mengetahui semuanya, ya. Allah tahu semuanya. Jadi kita boleh kayak misalnya memberikan tamzil atau pemahaman sebagaimana Luqman alaihissalam, ya, yang mengajarkan, ya, jika di situ ada biji, ya, kemudian biji itu ada di batu, ada di langit, atau ada di bumi, maka kita tidak akan bisa lihat, tapi Allah tahu, ya, Allah tahu semuanya dan Allah akan membalasnya. Nah, kemudian metode yang kedua adalah mengajarkan asma wa sifat, nama-nama dan sifat-sifat Allah. Allah maha melihat, maha mengetahui, maha mengawasi dan seterusnya. Dan ini memang sekali lagi ya, untuk mengajarkan Allah ini juga bahasanya cukup panjang nih. Dan bukan iklan itu juga sudah ada di YouTube sebenarnya. Bagaimana menumbuhkan Allah anak agar merasa diawasi Allah. Itu itu bisa membangun imunitas anak. Karena dimanapun dia berada, dia akan merasa selalu diperhatikan Allah. Kemudian yang ketiga, baru ajarkan mereka tentang konsep ibadah. Nasihat Luqman yang ketiga adalah ya bunayya aqimi sholat, tegakkan sholat, ya. Nah, tegakkan sholat di sini itu adalah mengajarkan anak sebelum sholat adalah agar mereka itu mencintai sholat dulu. Dan sholatnya sholat yang benar. Zohirah Allah tadi, maksudnya sholat yang tanha anil fahsya wal munkar.
dan ajarkan bahwasanya kita yang butuh sholat, Allah nggak butuh dengan sholat kita. Itu konsepsi penting yang harus kita ajarkan. Ya. Nah kemudian yang keempat, nah ini yang seringkali juga kita banyak lupa adalah ajarkan anak dari beramal ma'ruf nahi munkar. Karena Luqman menasihatkan ya bunayya aqimi sholat, ya wa'mur bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar. Ya, ajarlah kepada kema'rufan dan cegah dari kemungkaran. Ini akan menjadi anak yang progresif, anak yang syaja'ah, anak yang pemberani. Ketika dia mendapatkan keburukan, dia nggak akan mudah dipengaruhi, dia akan mewarnai alih-alih diwarnai. Ya, dia akan mempengaruhi alih-alih dipengaruhi. Kenapa? Karena dia sosok yang progresif. Ketika ada kemungkaran, dia ingkari. Ketika ada kebaikan, dia ajar. Ya, sehingga anak memiliki imunitas yang kuat dengan amal ma'ruf nahi munkar. Itu bagus. Jadi pernah suatu ketika ada ibu-ibu yang sempat tanya ke saya, Ustaz, tolong nasihati kami Ustaz, anak saya ini ketika bertemu dengan tantenya yang berpakai jilbab, langsung ngomong, tante Islam bukan Islam. Kenapa nggak pakai jilbab tante? Saya jadi malu Ustaz. Nah, yang saya sampaikan dari ibu tadi, kenapa itu harus belajar punya anak seperti ini gitu. Yang kita seharusnya berkewajiban amal ma'ruf nahi munkar, kita enggan karena sungkan. Ini anak masya Allah berani mengingatkan, siapa tahu dia dapat hidayah. Ya, anak itu ucapannya tulus dari hati. Bahkan makanya dikatakan ya al-kalamu idza kharaja minal qalbi ya waqa'a fihi. Perkataan yang keluar dari hati akan mudah masuk ke dalam hati. Bisa jadi tantanya ini malu awalnya, tapi dia akan ya Allah ucapkan hati. Besok-besoknya pakai jilbab, masya Allah. Ya. Jadi ketika anak kecil kita masih memandang sesuatu hitam putih, kemudian dia melihat ada kemungkaran, dia ingkari, itu bagus. Jangan dipatahkan semangatnya. Ya, itu bagus. Sama juga ada orang tua yang menyampaikan, Ustaz, anak saya kami ajarkan nggak boleh mendengarkan musik haram. Pulang ke rumah kakeknya diajarkan untuk dimarahin. Kakek, ini kan haram gitu. Jadi kakeknya kaget juga gitu kan. Nah, terus akhirnya kakeknya mau ngomel ke orang tuanya, kamu masih kecil udah diajarin yang radikal gitu kan. Jangan regional, ya. Jadi apa namanya? Selama itu hal-hal yang berkaitan dengan kebaikan dan keburukan, mereka berani untuk beramal ma'ruf nahi munkar. Tidak ada masalah. Karena sini dengan waktu dia akan belajar untuk lebih bersikap hikmah. Bagaimana cara menyampaikan yang baik, ya kan? Nah, kemudian yang terakhir sabar. Ya, kemudian sabar. Ini poin-poin untuk membangun imunitas. Nah, poin yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan pertanyaan ini adalah ketika kita membangun imunitas anak, maka akan membangun resiliensi. Nanti kita bahas di kajian sore, insya Allah nanti. Besok generasi strawberry, bukan blueberry ya, atau blackberry bukan. Generasi strawberry besok, ya. Nanti itu membangun resiliensi anak, membangun ketangguhan anak. Karena di antara ketangguhan anak adalah dia tidak mudah dipengaruhi. Dia sudah punya prinsip, sudah punya fondasi. Dan ketika si anak ini dia mengatakan ada hal-hal yang aneh, kemudian dia diskusikan oleh orang tuanya, itu bagus. Nah, kayak misalnya sama saya, ya, dan juga istri saya. Ketika anak saya itu juga diantaranya hobi baca buku. Jadi hampir semua buku itu dia senang. Dia kadang-kadang ada buku ya yang dia baca yang aneh, dia selalu diskusi. Artinya ketika dia punya semangat untuk baca buku itu bagus. Kita tinggal arahkan dia ke buku-buku yang lebih bermanfaat. Tapi ketika dia mendapatkan buku-buku yang dia dia penasaran, selama kita awasi, kita monitor, kita bersamai, kita dampingi, ya itu bisa jadi akan mendapatkan pengetahuan baru gitu. Misalnya kayak contoh buku sains seperti ini. Kadang-kadang ada anak yang sudah ngaji, sudah belajar nih, umurnya masih 8 tahun, 9 tahun. Aneh-aneh yang masa ada robot dari masa depan, nggak masuk akal. Buku sains kok kayak gini, masa aku baca? Ya kan bisa jadi kayak gitu. Ya. Kadang-kadang memang penjelasan tentang sains tapi tidak dijelaskan, maksudnya tidak dibawa secara saintifik gitu loh. Ya, kadang-kadang cuma untuk apa? Untuk sekedar menarik saja. Nah, jadi di sini pentingnya peran kita sebagai orang tua untuk apa? Untuk mendampingi dan membersamai sana ada. Nah, ini udah dapat dari waktu ya, dari jam 10 dan informasinya. Ya, dan semua pertanyaan alhamdulillah sudah dijawab.
Mudah-mudahan sedikit ini bisa memberikan manfaat yang untuk kita semua. Tentunya yang hak datangnya dari Allah Azza wa Jalla, yang batil datangnya dari diri saya pribadi. Yang untuk waktu dan tempat saya serahkan kembali kepada Allah. Alhamdulillah para jemaah sekalian, sesi materi, sesi soal jawab dan juga sesi kuis sudah kita selesaikan. Dan sebelum ditutup, kami ingin menginformasikan bahwa nanti petang Ustaz Abu Sama Muhammad ada jadwal kajian juga di Masjid Al-Mukarramah di Jalan Batur Utami, dan insya Allah juga besok Sabtu pagi beliau akan mengisi kajian di Masjid Besar Baitul Mutakin di Antapani. Dan kami juga mengimbau pada bapak-bapak ibu semua pada saat pulang jangan meninggalkan sampah di area masjid dan sekitarnya. Dan insya Allah kami dari panitia NIRC juga mohon maaf apabila ada kekurangan, dan semoga kajian ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat, dan insya Allah kita berjumpa lagi di kajian NIRC berikutnya. Dan sebelum itu ada penutupan dulu dari Ustaz Ibu. Nah, baik, Barakallahu jami'an. Para ayat dan para penjelasan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya mungkin dari saya singkat saja. Ya, saya di sini jujur saja bahagia karena di antara kajian saya yang dihadiri oleh bapak-bapak cukup banyak itu di masjid ini. Karena biasanya jumlahnya bisa dihitung dengan jari, tapi ibu-ibunya penuh, insya Allah. Itu meskipun kajian di sekolah kan juga sama. Ya mungkin karena ini bukan weekend ya, kalau saya berprasangka ya. Yang penting saya alami apalagi weekend ini, masya Allah. Dan ini berarti suatu hal yang baik, artinya banyak dari antum, terutama para ayah itu menyadari bahwa tugas kita sebagai suami bukan cuma cari nafkah berupa fulus, berupa uang, tapi kita juga punya kewajiban, yakni kita harus menjadi istri dan anak-anak kita, atau anak dan istri kita. Ya, jadi intinya kita harus berusaha untuk membersamai dan mendidik mereka semampu kita, karena kita nanti akan diminta tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan dengan kita menghadiri ya kajian-kajian seperti ini dan juga kajian-kajian yang lain, antum ketika hadir kajian akidah, manhaj, fikih, ibadah, muamalah, itu sebenarnya termasuk kajian parenting tanpa kita sadari. Kenapa? Karena ketika kita ngaji, kita membahas ilmu yang bermanfaat untuk kita, karena sejatinya ilmu itu nanti akan bermanfaat untuk diri kita dan bisa kita ajarkan kepada orang yang berbeda dengan diri kita, istri dan anak-anak kita yang kita miliki. Ya, yang mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Barakallahu jami'an. Kita tutup dengan kalimat majelis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak-Bapak, Ibu, kami ucapkan terima kasih, dan dengan ini kajian ini ditutup. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada sponsor dan para panitia yang lain yang sudah mendukung kajian ini. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.